Ini kalau ini yang keren video sinematonnya Pak. Keren banget kalau ini yang nge-shoot. Kenal sama musisi Jogja nggak dok? Triswaka dan Nabila? Kenal, ya tahu sih, nggak kenal sih tapi tahu. Ya bang cover kan. Ya kalau tahu ini emang Jogja ya. Ya, seniman Jogja. Bagus sih, suaranya bagus yang cowok kalau saya bilang. Sing 10 ki bro ya. Bro, kowe kabeh ya. Kalian semua yang masih nuduh saya cari duit dari Covid. Toko ki tutup itu. 2020 aku rugi miliaran dong. Aku ki gor pengen pandemi kelar. Ben aku bisa ketemu karo anakku. Ngerti bola? Setahun aku cuma ketemu anakku tuh 3 kali. Tahu gak? Saya tuh cuma pengen pandemi kelar biar saya bisa ketemu anak. Sampai tuh enak bisa ketemu anak tiap hari. Tuh semua tuh para orang-orang yang anti covid, sok-sokan kuat. Lu enak bisa ketemu orang tua lu. Gua nih ketemu orang tua gua tuh ketemu orang tua nih cuma setahun sekali tau gak? Gak boleh gua ketemu orang tua gara-gara nyokap bokap gua usia 60 tahun. Gua tuh cuma pengen pandemi kelar biar gua tuh bisa ngumpul sama keluarga. Tahu gak lu semua? Gua cuma pengen event gua kelar. Gua pengen event gua ada. Gua pengen teman-teman gua musisi main lagi. Gua cuma pengen main lagi sama teman-teman gua tanpa harus khawatir. Tahu gak lu bro? Apa sih dok yang buat lo jadi keras kayak gitu? Memang bawaan dari lahir Pak. Jadi emang kalau aku bilang mungkin karena orang tua didik keras dan aku ngerasain tragedi 98 juga di Mei Pak di Solo. Terus kan aku lahir dari 2 ras berbeda, 2 agama berbeda. Jadi mungkin karena pergaulan saat itu yang membuat aku lebih bergaya seperti ini. Jadi emang dari dulu seperti ini dan orang tua kan maksudnya dari kelas 2 SD kan emang saya lebih dominan sendiri, belajar sendiri karena kan orang tua sibuk cari uang ya. Namanya proses ya, mereka pasti pengen anaknya yang terbaik. Jadi ya karena pendidikan keras dari orang tua membuat saya jadi keras juga. Isi kegiatannya dengan yang menyenangkan lah, bisa bonding time dengan keluarga misalnya, berbagai kegiatan positif lainnya yang disuka apa. Olahraga bareng sama keluarga juga kan bisa dilakukan sendiri di rumah gitu. Seru kan? Lanjutkan yang dokter Tirta tadi mengatakan bahwa menjaga pola hidup sehat prioritas, tapi bisa jadi tidak ada gejala, tapi kita sebagai karir. Betul. Jadi di dalam virus itu mungkin nanti bisa dijelaskan di acara habis ini ya. Iya, nanti bahwa ketika imun kita kuat di usia muda, rata-rata di corona itu yang berakibat fatal itu adalah ketika usianya mencapai elderly. Jadi ketika kita usia muda itu corona itu bisa sebenarnya kita nggak corona, cuman karena imun kita kuat itu tidak asimptomatis, jadi nggak bergejala. Nah makanya kalau saya bilang ketika kamu pulang dari rumah, pulang dari kerja, masih kerja di jalan ya, ketika pulang rumah jangan langsung cipika-cipika sama anaknya, jangan langsung bercanda sama orang tuanya, langsung ke WC cuci tangan, bangpeng baru kita bisa ketemu, peluk-peluk gitu kan. Cuman kalau yang kejadian sekarang tuh yang sering adalah anak muda keluar kemana-mana, dia sebenarnya karier, cuma bersin-bersin doang, rasanya santai, cuma bersin debu. Dia meluk orang tuanya, di mana orang tuanya sebenarnya itu ada hipertensi sama gejala stroke. Nah orang tuanya langsung sesak nafas, dibawa ke IGD dalam kondisi udah perburukan, paru-parunya udah terjadi gejala pneumonia berat dan akhirnya terjadi ARDS, acute respiratory distress syndrome atau disebut gagal nafas. Nah kalau udah mencapai stadium ARDS itu sulit. Maksudnya kan itu kan sumpah dokter ya, berbuat baik tuh harus untuk sesama. Rezeki itu kan nggak harus uang ya, itu kan yang dimaknai orang salah bahwa rezeki orang tuh selalu uang. Makanya dengan relawan ini kita sebenarnya bisa menabung rezeki pahala di akhir. Kita juga bisa bertemu orang-orang baru. Orang-orang baru itu kan circle itu rezeki gitu kalau dari saya. Halo, aku Dr. Tirta. Sekarang lagi di toko Bicim dari dan Susengker Tebet. Bangga buatan Indonesia. Support lokal produk. Ini produk Bandung yang buat partner saya, Kokris. Kebetulan dia emang sudah lama di bidang pervendoran denim. Kelebihannya jelas, dia di sini ini Sunforest denim, 16 oz, denim lokal, selvage. Harganya pun kalau dibandingin yang serupa, selvage denim di Jepang tuh bisa 4 juta sampai 5 juta. Dan kalau yang di US tuh bisa mencapai
5 jutaan lah, 3,5 juta ya ada. Cuman di sini 1 juta, tapi ini yang salvage. Jadi kalau dipakai dia bisa pudar. Ada juga yang biasa di situ 600-an. Kelebihannya jelas, dia salah satu produk lokal yang bisa salesnya itu stabil. Bahkan pandemi aja mereka tetap stabil karena mereka udah punya loyalty customer. Mereka tidak perlu gimmick terlalu ekstrim karena mereka mengandalkan quality. Ini adalah salah satu contoh sebenarnya Indonesia tuh kaya akan produk-produk lokal seperti. Kalau kamu mau buat bisnis, ya kamu harus terjun di komunitas. Mau punya circle ya komunitas. Namanya anak muda itu yang penting jangan takut gagal sih. Ya gagal itu salah satu rangkaian dalam pencobaan. Mau kamu profesi apapun sebenarnya nggak apa-apa. Jadi janganlah kamu kayak berpatokan jadi pengusaha. Dulu pun aku kerja dan ini proses 12 tahun gitu. Awal mula ya namanya orang itu kalau ada yang bilang semua orang jadi pengusaha itu salah. Yang penting apapun yang kamu lakoni, apapun yang kamu kerjain ya kamu lakukan itu dengan sepenuh hati. Nanti kelak levelmu akan naik dan kamu bisa menemukan, oh ternyata saya lebih senang kerja sendiri daripada kerja sama orang. Terus kedua, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, Pak. Karena setiap orang itu mempunyai waktu sendiri-sendiri. Kalau kita terus-terusan bandingin diri kita dengan orang lain itu malah membuat kita semakin insecure. Kayak gitu. Dulu sempat pengen band-bandan ya, SMA terakhir, kuliah juga ngeband terus, tapi orang tua lebih pengen saya di dokter ya udah. Aslinya mau jadi seorang musisi juga dulunya. Ya pengen, sampai sekarang pun masih aktif saya untuk seperti hal itu. Makanya saya akrab sama teman-teman dan saya juga mengadakan event musik kan, Soul Vacation yang bercampur dengan brand lokal kan. Isinya pameran UMKM sepatu lokal, aparel lokal dengan musik kan. Ya karena itu kecintaan saya nggak bisa saya lampiasi. Ya udahlah emang saya nggak bisa main lagi, tapi saya pengen lihat orang main di event saya kayak gitu. Untuk Indonesia negeriku, ini untukmu. Jangan tanya apa yang negara berikan ke kamu, tapi tanya apa yang sudah kamu berikan untuk negara. Dan kita bisa berikan apapun itu. Nggak perlu mewah, tapi cukup berikan yang terbaik sesuai passion kita dengan sepenuh hati. Ini dia persembahan untuk Indonesia. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Ini kalau ini yang keren video sinematonya Pak. Keren banget kalau ini yang nge-shoot. Videografernya gokil nih. Kalau saya malah lebih suka videografernya nih. Maksudnya dia bisa mengekspresikan cinta tanah air dengan cara keindahan alam di Indonesia. Itu sih kalau komen itu. Oh lagunya kan emang dasarnya
Ismail Marzuki kan emang jago banget kalau nyiptain lagu. Jadi mau siapapun yang nyanyi menurutku bagus. Ditambah suaranya dia bagus, jadi aku. Itu sih. Lagu apa dong? Ini si Celengan Rindu Firsa Besari. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak ku hanya bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila On 7 seperti waktu itu saat kau di sisiku. Coba. Gak gini ya? Ya, berarti memegang erat jari-jariku tuh kayak gini. Gini ya? Iya. Gak bisa dong, kan harus kita. Oh iya. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berdongeng denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang. Hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Ya bagus sih. Ya emang cover kan. Ya kalau tahu nih emang Jogja ya. Ya, Seniman Jogja. Bagus sih, suaranya bagus yang cowok kalau saya bilang. Mungkin yang cowok mungkin pasti kalau cover di YouTube juga pasti viral sih itu. Kau tahu aku benci khawatir di saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Instagram. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah Aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang. hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang. Hingga kejamnya waktu menarik paksaan kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti